Halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebuah persembunyian yang tak terduga. Setelah berjalan selama belasan menit melalui jalan-jalan kecil, kami tiba di sebuah rumah kecil yang dipandu oleh Sitri. Rumah itu tidak mewah, juga tidak terlihat tua atau kumuh. Tanpa nama keluarga di depannya atau ciri khas yang menonjol, rumah ini adalah tipe yang mudah dilupakan jika kita mengalihkan pandangan sejenak. Dikelilingi pagar dan gerbang kecil dari logam yang terkunci rapat, rumah itu tampak sederhana namun rapi. Sitri mengeluarkan sekumpulan kunci yang bergemerincing dari tasnya, penuh dengan puluhan kunci serupa. Tanpa ragu, dia memilih salah satu dan memasukkannya ke lubang kunci gerbang sambil berkata, "Aku menyiapkannya karena kupikir suatu saat akan berguna untukmu, Kraisan." "Sit, kamu bahkan rela berbohong demi mencuri perhatian? Apa kamu tidak punya harga diri?" ucap Liz. "Diam, One-chan. Kamu tidak berguna, jadi jangan banyak komentar." Terdengar bunyi kecil saat kunci berputar, dan Sitri membuka gerbang sambil memberikan penjelasan. "Ini adalah markas darurat. Tidak ada yang tahu keberadaan tempat ini selain aku. Jika Kraisan perlu menyembunyikan identitas, tak ada tempat yang lebih baik dari ini." "Markas? Villa? Kamu yang beli ini, Sitri?" tanya Krai. "Iya. Di zaman seperti sekarang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi," jawab Sitri. Krai benar-benar tidak tahu situasi seperti apa yang Sitri bayangkan. Rumah kecil ini terlihat kokoh dan lengkap. Ada taman juga. Tidak seperti rumah sewaan, pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan Krai pernah berpikir untuk mencari tempat baru setelah Liz dan yang lain pensiun, tetapi persiapan Sitri jauh melampaui rencana Krai. "Jika menginap di penginapan, jejak kita akan tertinggal. Kalau kamu mau, aku juga bisa menyiapkan identitas baru." "Beberapa sudah siap, kok," ucap Sitri. "Tidak, aku belum butuh sekarang," ucap Krai. Wajahnya sedikit kecewa, tapi Krai tidak berniat mengganti identitas hanya untuk kabur dari tanggung jawab. Lagi pula, apa itu benar-benar legal? Liz mencubit lengan baju Krai dengan raut penasaran. "Hei, Krai-chan, persiapan tempat persembunyian seperti ini tidak termasuk kekerasan, kan? Kalau iya, ini sangat curang untuk Sid." "Tidak, itu tidak termasuk. Kan tidak merugikan siapa-siapa," ucap Krai. Setelah lama tak ditinggali, rumah persembunyian ini memiliki aroma khas bangunan kosong. Dari luar terdengar suara rintik hujan. Krai memeriksa ruangan dengan rasa penasaran. Tata letaknya sederhana. Pintu masuk, ruang tamu, dapur, 2 kamar tidur dengan masing-masing 2 tempat tidur, serta kamar mandi. Tidak terlalu terasa seperti rumah yang ditinggali, tapi semua perabotan dan perlengkapan dasar tersedia. Atapnya tidak terlalu tinggi, jadi jika membawa kil-kil-kun akan terasa sempit, dan Nomimono tidak bisa masuk sehingga harus ditaruh di taman. Dengan 4 orang, ruang ini sudah cukup memadai, meskipun tidak luas. Saat menurunkan tasnya, Sitri tersenyum sambil berkata, "Makanan juga sudah disiapkan. Ini makanan awet, jadi aku tidak bisa menjamin rasanya." Liz, yang tadinya mengetuk-ngetuk dinding, tiba-tiba menemukan sesuatu. "Sid, dindingnya kok seperti cuma rumah biasa? Apa ini benar-benar aman?" "One-chan, kamu kan dilarang melakukan hal seperti itu sama Kraisan. Lagi pula, aku sudah perkuat, jadi senjata biasa tidak bakal menembusnya." Ketika Liz terus bermain-main dengan rumah itu, ditemukanlah ruangan tersembunyi berisi senjata dan barang-barang mencurigakan lainnya. Dari senjata tajam, senapan, hingga botol racun berwarna-warni, Krai hanya bisa berpikir, apakah ini toko senjata? Liz bahkan menemukan pakaian dalam spesial yang membuat Sitri panik, sementara Krai pura-pura tidak melihat apapun.
Bagaimana denganmu, Tino? Apa ada tempat yang ingin kau kunjungi? Tanya Krai untuk mengalihkan perhatian. Tino tampak bingung dan menjawab pelan, aku pilih yang paling sederhana saja. Kenapa saat Krai bertanya soal lokasi, Tino malah membalas dengan kata-kata seperti sederhana? Dalam hati Krai sedikit mengernyit bingung, sementara Tino bergumam pelan, nyaris tak terdengar jika Krai tidak fokus. Tempat yang tidak terlalu berbahaya. Seperti yang sudah aku katakan berkali-kali, kita tidak akan pergi ke tempat berbahaya. Apa aku pernah mengajakmu ke tempat berbahaya sebelumnya? Ucap Krai. Meskipun Krai sudah menegaskan dengan jelas, entah kenapa ekspresi Tino malah terlihat semakin kacau. Leher putihnya terlihat bergerak naik turun pelan, dan bibir kecilnya terkatup rapat, seperti menahan air mata. Kalau dipikir-pikir, ini bisa dibilang akibat dari ulahku di masa lalu. Tapi tetap saja, ini tidak adil. Gumam Krai. Krai menunjuk sofa di depannya untuk menyuruh Tino duduk. Tino melangkah dengan sedikit goyah dan akhirnya duduk di kursi, meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Tino, aku sudah bilang berkali-kali, kali ini kita pergi untuk liburan. Tidak perlu khawatir. Soal insiden sarang serigala putih, itu hanya kesalahan kecil, ucap Krai. Kesalahan kecil, tanya Tino. Maaf, maksudku besar. Kesalahan besar. Itu benar-benar di luar dugaan, jawab Krai. Tidak tahan dengan tatapan Tino yang berlinang air mata, Krai akhirnya menyerah. Lupakan soal menjaga wibawa sebagai seorang master. Yah, memang benar kalau, di luar dugaan, bukan alasan yang bisa diterima. Tapi yang penting adalah niat baik dan apa yang akan dilakukan ke depan. Dan soal topeng itu, kalau Tino tidak suka, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku janji. Meskipun aku yakin, kalau Tino mau, kamu pasti bisa menguasainya, ucap Krai. Bagaimanapun juga, saat Tino mengenakan topeng itu, reaksinya jelas berbeda dari yang pernah Krai dengar tentang Nona Eclair dari Ark. Walaupun Tino merasa malu, Krai merasa emosinya cukup stabil saat itu. Tapi kalau Tino tidak mau, tidak apa-apa. Seperti yang sudah aku katakan, Tino yang waktu itu adalah Tino yang gila, ucap Krai. Emosinya terpicu dengan berlebihan. Loyalitasnya melonjak tinggi. Keberaniannya juga meningkat. Hanya itu. Mungkin karena kata-kata Krai membangkitkan ingatannya tentang kejadian waktu itu, wajah Tino memerah. Karena Krai khawatir Tino tidak akan mau memakai topeng lagi kalau terus teringat, Krai segera mengalihkan pembicaraan. Kali ini, sama sekali tidak ada bahaya. Tidak akan ada pertempuran. Setidaknya, tidak untuk kita. Nada ucapan Krai sedikit ambigu. Krai punya reputasi buruk soal ketepatan waktu, jadi Krai tidak bisa benar-benar menjamin bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran apapun. Tapi bagaimanapun, kali ini Krai punya Lis dan Sitri sebagai sekutu, Kill-Kill dan juga Nomimono yang kini sudah jauh lebih kuat. Master, Tino memanggil Krai, tapi air matanya masih belum berhenti mengalir. Setelah Krai membujuknya berkali-kali, Tino tetap tidak percaya. Sebenarnya apa yang telah kulakukan hingga membuatnya seperti ini? Aku tahu ada banyak insiden, tapi aku bersumpah tidak pernah berniat membuat Tino menderita. Bahkan saat aku memberikan topeng itu di kereta, aku melakukannya demi Tino. Ucap Krai. Karena terlalu serius, Krai mengucapkan sesuatu yang tidak biasa. Saat itu juga, pandangan Krai dipenuhi oleh cahaya putih. Hampir bersamaan, suara guntur yang luar biasa keras mengguncang rumah. Krai berdiri spontan. Apa itu tadi? Guntur? Suaranya sangat dekat. Apa itu benar-benar guntur? Meski tidak langsung menyambar tempat persembunyian, getarannya membuat kepalaku serasa berputar. Krai yang baru saja mengucapkan sesuatu yang keren, sekarang merasa malu sendiri. Mungkin kehadiran petir tadi malah menyelamatkan muka. Apa? Kenapa Sitri sekamar dengan Krai? Itu jelas-jelas tidak masuk akal. Ini rumahku, dan Tino adalah muridku. Tanya Lis. Apa maksudmu? Mau tukar? Kamu mau kasih Tino padaku? Ucap Sitri. Aku kasih. Tino aku kasih. Tapi Krai adalah milikku. Kalau begitu, kamu tidak keberatan, kan? Jangan dekati Krai lagi, ucap Lis. Suara petir yang begitu keras sama sekali tidak menghentikan perdebatan mereka. Mereka tetap bertengkar tanpa rasa peduli. Padahal ada dua kamar,
Kenapa tidak dipisah saja berdasarkan jenis kelamin? Saat Cray hendak berbicara, Cray menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Tino. Air mata masih terlihat di sudut matanya, tetapi ekspresinya tidak lagi menunjukkan rasa takut. Tino hanya menatapku dengan wajah sedikit linglung. Tino tampaknya tidak terpengaruh dengan suara petir tadi. Padahal Tino baru saja menjalani pelatihan yang melibatkan petir. "Master," ucap Tino. "Kamu dengar tadi?" ucap Cray. Tino mengangguk pelan. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar suaraku di tengah suara guntur tadi? Para pemburu memang bukan manusia biasa. Bukan sesuatu yang memalukan, tetapi tetap saja, aku merasa sedikit malu. Gumam Cray. Kalau dipikir-pikir, Tino sudah sering melihat sisi lemah Cray. Mungkin, jika Tino harus bergantung padaku untuk perlindungan, Tino malah akan merasa malu. Tino membungkuk kecil dan mengusap air matanya dengan lengan baju. Saat Tino mengangkat wajahnya lagi, air matanya telah hilang. Matanya masih sedikit merah, tapi ada kilauan keteguhan hati di sana, sebuah kekuatan yang pantas dimiliki seorang solo pemburu. Tino berdiri, mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan lantang. "Aku tidak apa-apa sekarang. Master, apapun yang datang, aku pasti tidak akan kalah. Meskipun aku masih kurang pengalaman dan kekuatan, aku akan mengatasinya. Tolong lihat aku," ucap Tino. Cray tidak begitu paham, tapi tampaknya Tino bersemangat kembali. Liz dan Sitri yang mendengar suara deklarasi Tino, berhenti dan menatap ke arahnya. Namun, Tino tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Bibirnya yang terkatup rapat menunjukkan tekad yang kuat. Tino yang seperti ini mungkin akan sangat bisa diandalkan. "Syukurlah." "Tunggu, aku sudah bilang tidak akan ada bahaya, kan? Kamu mendengar kata-kataku?" ucap Cray. Dan tepat ketika Cray menundukkan bahu dengan rasa putus asa, seakan-akan mengejek deklarasiku sebelumnya, suara alarm tiba-tiba terdengar dari entah mana. Cray cukup terbiasa dengan badai. Sebab, penderitaan dan badai adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, alarm yang berbunyi terus-menerus hingga terdengar sampai ke kawasan pemukiman seperti ini jelas bukan hal yang biasa. Zerbrudia terkenal dengan tingkat keamanannya yang baik dibandingkan negara-negara lain. Di setiap kota besar, terdapat pasukan kesatria yang dibentuk oleh negara atau penguasa wilayah, yang ditugaskan untuk melindungi kota dari monster, hantom, atau bahkan kriminal manusia. Kota Eileen ini tentu juga memiliki pasukan seperti itu. Selain itu, banyak mantan pemburu yang bergabung dalam pasukan kesatria di Zerbrudia, yang menjadikan mereka cukup kuat untuk menangani masalah-masalah besar. Jadi, kenapa alarm ini terus berbunyi tanpa henti? Badai sebesar ini seharusnya tidak memicu alarm selama ini. Apakah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Cray menarik napas panjang dan menyilangkan kaki. "Sitri, apa kau ada camilan atau sesuatu?" tanya Cray. "Ah, iya. Ada coklat yang kurasa akan kamu suka, Cray-san," jawab Sitri. Sitri membawa semangkuk coklat dengan kemasan berwarna-warni yang mengkilap. Sepertinya ini barang impor dari negara yang terkenal dengan industri mereka. Cray mencoba mengabaikan suara alarm yang terus menggema, membuka salah satu kemasannya, dan memasukkan coklat itu ke dalam mulut. Tino bertanya dengan ragu. Master, apa ini benar-benar baik-baik saja?" "Alarm? Itu bukan urusanku. Tidak ada permintaan yang datang kepadaku, dan bahkan jika ada, aku masih punya hak untuk memutuskan apakah aku akan menerimanya atau tidak. Lagi pula, tugas utama seorang pemburu adalah menjelajahi ruang harta, bukan menjaga keamanan kota. Tugas itu adalah urusan para kesatria. Aku bahkan membayar pajak untuk itu," ucap Cray. Cray melambai ke arah Tino, yang terlihat cemas, dan memintanya mendekat. Saat Tino mendekat dengan ragu, Cray menyodorkan coklat yang baru saja dibuka sambil tersenyum menenangkannya. "Tenang saja, ini semua dalam kendaliku. Lagi pula, aku sudah berjanji tidak akan ada pertempuran, bukan?" ucap Cray. Terjebak dalam insiden tidak terduga adalah sesuatu yang biasa bagi Cray. Mendengar alarm seperti ini juga bukan hal baru. Cray tahu, dalam situasi seperti ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap diam. Diam saja, maka orang lain akan menyelesaikannya. Dan jika soal diam, Cray yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya di klan ini. "Syukurlah." "Tunggu, aku sudah bilang tidak akan ada bahaya, kan? Kamu mendengar kata-kataku?" ucap Cray.
Dan tepat ketika Cray menundukkan bahu dengan rasa putus asa, seakan-akan mengejek deklarasiku sebelumnya, suara alarm tiba-tiba terdengar dari entah mana. Cray cukup terbiasa dengan badai. Sebab, penderitaan dan badai adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, alarm yang berbunyi terus-menerus hingga terdengar sampai ke kawasan pemukiman seperti ini jelas bukan hal yang biasa. Zerbrudia terkenal dengan tingkat keamanannya yang baik dibandingkan negara-negara lain. Di setiap kota besar, terdapat pasukan kesatria yang dibentuk oleh negara atau penguasa wilayah, yang ditugaskan untuk melindungi kota dari monster, phantom, atau bahkan kriminal manusia. Kota Aileen ini tentu juga memiliki pasukan seperti itu. Selain itu, banyak mantan pemburu yang bergabung dalam pasukan kesatria di Zerbrudia, yang menjadikan mereka cukup kuat untuk menangani masalah-masalah besar. Jadi, kenapa alarm ini terus berbunyi tanpa henti? Badai sebesar ini seharusnya tidak memicu alarm selama ini. Apakah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Cray menarik napas panjang dan menyilangkan kaki. Sitri, apa kau ada camilan atau sesuatu? Tanya Cray. Ah, iya. Ada coklat yang kurasa akan kamu suka. Cray-san, jawab Sitri. Sitri membawa semangkuk coklat dengan kemasan berwarna-warni yang mengkilap. Sepertinya ini barang impor dari negara yang terkenal dengan industri mereka. Cray mencoba mengabaikan suara alarm yang terus menggema, membuka salah satu kemasannya, dan memasukkan coklat itu ke dalam mulut. Tino bertanya dengan ragu. Mas, Master, apa ini benar-benar baik-baik saja? Alarm? Itu bukan urusanku. Tidak ada permintaan yang datang kepadaku, dan bahkan jika ada, aku masih punya hak untuk memutuskan apakah aku akan menerimanya atau tidak. Lagi pula, tugas utama seorang pemburu adalah menjelajahi ruang harta, bukan menjaga keamanan kota. Tugas itu adalah urusan para kesatria. Aku bahkan membayar pajak untuk itu. Ucap Cray. Cray melambai ke arah Tino, yang terlihat cemas, dan memintanya mendekat. Saat Tino mendekat dengan ragu, Cray menyodorkan coklat yang baru saja dibuka sambil tersenyum menenangkannya. Tenang saja, ini semua dalam kendaliku. Lagi pula, aku sudah berjanji tidak akan ada pertempuran, bukan? Ucap Cray. Terjebak dalam insiden tidak terduga adalah sesuatu yang biasa bagi Cray. Mendengar alarm seperti ini juga bukan hal baru. Cray tahu, dalam situasi seperti ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap diam. Diam saja, maka orang lain akan menyelesaikannya. Dan jika soal diam, Cray yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya di klan ini. Baiklah ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.